untuk mendukung dan membantu saya dalam kegiatan aksi nyata ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata tentang budaya positif dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu semua, budaya positif bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Selanjutnya, kita sebagai pendidik hendaknya kita mempunyai jiwa kepemimpinan dan juga berusaha untuk membuat perubahan yang lebih baik pada sekolah kita dengan cara menciptakan lingkungan yang positif sehingga akan tercipta budaya positif. Siswa yang telah menerima
penerapan budaya positif akan akan mempunyai karakter atau berkarakter yang baik dan juga mempunyai sopan santun, disiplin. Selanjutnya ada 6 topik yang ada dalam budaya positif ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Sebagai permulaan, di sini ada kegiatan kepal tangan. Kegiatan kepal tangan ini mungkin akan merubah pemikiran kita. Ibaratkan saya memiliki sesuatu yang sangat berharga dan harus saya simpan sendiri di dalam genggaman tangan saya. Ada seorang teman saya yang menginginkan untuk tahu apa yang saya genggam ini, tetapi saya kukuh dengan pendirian saya, tangan tetap saya kepal, sehingga siapapun tidak ada yang bisa membukanya. Tangan saya akan terbuka apabila saya berkehendak untuk membuka tangan saya. Nah, di sini bisa membuktikan bahwa kontrol pada diri seseorang itu tergantung pada dirinya sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Di sini kita harus bisa merubah paradigma. Dulu paradigma tentang teori kontrol, ya. Dulu kita beranggapan bahwa ilusi guru bisa mengontrol murid. Namun pada kenyataannya murid tidak akan melakukan sesuatu tanpa mempunyai kemauan sendiri. Mungkin dia bisa melaksanakannya, tapi dengan perasaan terpaksa. Dan yang nomor 2, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita juga harus merubah paradigma seperti ini, karena dengan kritikan dan membuat anak merasa bersalah, justru anak merasa bahwa dirinya itu sangat buruk. Dia merasa dirinya itu ada kesalahan, sehingga anak tadi tidak merasa pede, ya. Dia akan merasa rendah diri karena sudah ada kritikan yang membuat dia merasa bersalah tadi. Dan untuk ilusi yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Mungkin penguatan positif efektif ini bisa, tapi akan bersifat sementara. Kita membujuk anak, dia akan mengikuti kita. Tapi setelah kita tidak membujuknya, mungkin dia akan kembali lagi melakukan kesalahan yang mungkin sama. Selanjutnya, kita juga harus merubah paradigma bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dulu kita juga berkeyakinan bahwa orang dewasa
memiliki hak untuk memaksa anak-anak kita. Ya, nah ternyata ini juga akan bersifat sementara. Jadi anak tidak melakukan perubahan sesuai dengan keinginannya, tapi karena ada paksaan dari orang tua. Selanjutnya, kita harus memahami dalam teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon dan juga ada teori kontrol. Perbedaannya, akibat adanya stimulus respon dari kegiatan anak atau kesalahan anak, maka kita akan mencoba mengubah agar dia berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak memaksakan, karena kita mau memahami pandangan orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, meskipun mungkin perilaku itu tidak sesuai, tapi mungkin anak mempunyai alasan kenapa dia berbuat seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Setiap stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pada saat kita membujuk anak dan bujukan kita itu tidak berhasil, maka pada akhirnya kita melakukan pemaksaan terhadap anak tadi. Namun kalau kita mau berkolaborasi, mau mendekati anak, kita gali apa yang diinginkan oleh anak itu, maka si anak akan menemukan sendiri pilihan-pilihan yang positif. Selanjutnya, dalam stimulus respon, model pemikiran menang kalah, dan teori kontrol, model pemikiran menang-menang. Model berpikir menang kalah dalam stimulus respon ini, ada pihak yang dikalahkan, yaitu si anak, dan guru sebagai pihak yang menang. Namun dalam teori kontrol bisa sama-sama menang, karena mungkin nanti bisa menemukan solusi dan anak bisa memunculkan sendiri kekuatan pribadinya yang lebih baik. Pembelajaran 1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai, namun
dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kata disiplin dulu identik dengan pemaksaan untuk mematuhi aturan. Namun saat ini diharapkan disiplin positif nanti akan tumbuh sendiri dari dalam diri siswa kita. Disiplin positif ini nanti akan memunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai positif tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan sesuai dengan Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dan yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jane Rosen. Jadi dengan pemahaman nilai-nilai kebajikan ini, anak-anak akan menjadi yakin dan dia akan mendapatkan motivasi dari dalam diri mereka sehingga bisa mencapai tujuan mulia yang kita inginkan. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. 5, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Kenapa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dijadikan nomor 1? Ya, karena iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia adalah fondasi kepribadian yang baik sehingga bisa melaksanakan budaya positif yang dengan didasari oleh keimanan dan ketakwaan tadi. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi ini muncul karena ada faktor-faktor eksternal dan internal. Untuk yang pertama, untuk motivasi ini biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah eksternal. Anak melakukan sesuatu karena dia tidak ingin diberi hukuman. Jadi dia tidak muncul dari dalam diri mereka sendiri, tapi karena dia tidak ingin mendapat hukuman.
Misalnya anak tidak melaksanakan tugas, dia akan melaksanakan tugas karena apa? Karena dia takut nanti ada hukuman. Yaitu adalah muncul dari faktor luar, jadi bukan dari anak itu sendiri. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi eksternal. Ini karena anak mendapatkan pujian, maka dia melakukan sesuatu kebaikan. Misalnya dia datang paling awal. Wah, aku tak datang paling awal agar nanti saya mendapat pujian dari guru. Itu berarti motivasi dari eksternal, bukan dari dalam diri mereka sendiri. Dan motivasi yang paling baik adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri anak sendiri. Misalnya, saya ini sebagai pelajar, maka saya harus mencerminkan bahwa saya adalah seorang pelajar, sehingga saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan juga saya akan berkepribadian yang baik. Nah, itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri anak sendiri. Kalau anak sudah mempunyai motivasi dari dalam diri mereka sendiri, nah ini sudah dikatakan bahwa anak itu sudah merdeka sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah orang lain, namun dia juga cakap untuk buat memerintah dirinya sendiri. Jadi definisi orang merdeka itu tidak hanya dia tidak diperintah orang lain saja, tetapi dia bisa memerintah dirinya sendiri dengan baik. Selanjutnya adalah hukuman. Hukuman sering kita mungkin sering kita melakukannya secara tidak sadar. Namun hukuman itu sebenarnya yang pertama, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dan karena mereka tidak dilibatkan dalam hukuman ini, tiba-tiba dia mendapat hukuman karena dia telah melakukan kesalahan. Dan yang kedua, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Dan hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata. Jadi hukuman ini adalah sifatnya itu menyakiti, baik itu berupa fisik maupun psikisnya. Selanjutnya adalah penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab,
atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi sebelumnya dalam diri kita itu sudah beranggapan bahwa murid saya tidak dapat melakukannya tanpa kita memberi penghargaan. Dan Alfikon mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kom, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi, anak belajar dan menemukan sendiri penyelesaian dari permasalahannya, itu justru adalah penghargaan bagi anak itu sendiri yang sangat berharga dan mungkin nanti akan diingatnya sampai mereka dewasa. Selanjutnya, menurut penelitian Kohn, penghargaan itu mempunyai pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendeknya, anak akan melakukan perubahan, tapi mungkin itu hanya sementara. Kalau nanti kita tidak memberikan penghargaan lagi, mungkin anak itu tidak akan melakukannya lagi. Dan yang kedua, yaitu penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif karena dengan penghargaan ini, setiap kali anak melakukan kebaikan-kebaikan dan selalu kita beri penghargaan, maka dia akan tergantung dengan penghargaan tadi, sehingga justru malah akan mematikan motivasi yang ada pada diri mereka sendiri karena ada pengaruh dari penghargaan tadi. Dan selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Kalau kita memberikan penghargaan kepada anak yang mempunyai kelebihan atau prestasi, mungkin anak lain yang melihatnya akan merasa iri. Bu guru itu selalu memberi sanjungan, memberi ujian, dan juga memberi hadiah kepada teman saya yang itu, karena dia sudah melakukan kebaikan atau mendapatkan nilai yang bagus. Nah, anak ini yang tidak pernah mendapatkan penghargaan, pasti dia hatinya akan sakit, dia akan merasa iri, dan mungkin bisa menimbulkan rasa jengkel dan juga bisa menimbulkan rasa dendam terhadap temannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Dan yang selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Dan ini memang tidak tepat, karena dengan penghargaan itu mereka akan terburu-buru, mungkin aku kalau nanti sudah melaksanakan ini paling pertama, pasti saya akan mendapatkan penghargaan. Dan akhirnya dia melakukannya kurang tepat, atau lagi kualitasnya juga berkurang, dan juga mungkin kreativitasnya juga berkurang karena dia melakukannya hanya karena penghargaan. Dan penghargaan itu menghukum. Kenapa penghargaan itu menghukum? Karena anak merasa terbebani dengan adanya penghargaan tadi. Dia akan selalu mengejar penghargaan sehingga dia tidak merasa ada kebebasan, sehingga dia merasa terhukum dengan adanya
penghargaan tadi. Nah, yang sebaiknya motivasi yang baik adalah motivasi dari dalam diri sendiri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai sesuatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah membuat ini sudah merupakan sebuah kebahagiaan. Dan jika kebahagiaan anak ini karena dia telah sukses dalam menciptakan sesuatu, ini akan kita ambil alih gara-gara kita memberinya penghargaan. Jadi kebahagiaan anak itu akan berubah. Jadi rasa kebanggaannya pada dirinya itu akan berkurang karena adanya penghargaan. Mungkin di sisi hati kecilnya, aku malah mungkin itu dari gara-gara penghargaan. Padahal itu sesungguhnya dia sudah melakukan sesuatu yang besar yang membuat kebanggaan pada diri anak tersebut. Nah, selanjutnya di sini adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga setelah si anak tadi melakukan restitusi, dia tidak akan malu apabila dia bersama dengan kelompoknya atau bersama dengan teman-temannya, karena dia nanti akan menemukan masalah mereka sendiri. Topik yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan kelas itu lebih mendukung pada motivasi intrinsik daripada serangkaian peraturan-peraturan yang rasanya hanya akan mengutamakan saja. Nah, bagaimana kita dapat menciptakan budaya positif di dalam kelas yang awalnya adalah
dengan adanya peraturan di kelas. Kita mengenalkan aturan-aturan yang ada di dalam kelas itu sehingga anak paham apa arti dan apa manfaat dari peraturan-peraturan tadi. Setelah itu, anak-anak kita ajak bersama-sama untuk membuat keyakinan di dalam kelas. Dan setelah keyakinan itu kita terapkan di kelas kita, akhirnya di dalam kelas kita itu akan tercipta lingkungan positif. Dan lingkungan positif ini menjadi kebiasaan yang positif sehingga akan tercipta budaya positif yang ada di dalam kelas kita dan untuk selanjutnya ke sekolah kita. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penguatan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, di sini ada pertanyaan yang bisa mengarahkan kita kenapa tidak peraturan tapi keyakinan dengan adanya pertanyaan ini. Kemungkinan jawaban Anda atau jawaban kita adalah untuk keselamatan. Dan pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan dan atau untuk keselamatan. Nah, jawaban kita untuk keselamatan dan untuk kesehatan ini itulah yang dinamakan keyakinan. Sehingga kita kalau melaksanakan kebaikan itu kita terdorong dari keyakinan kita tadi. Tidak terpengaruh oleh peraturan misalnya di jalan kalau tidak pakai helm nanti kita akan di penampilan Pak Polisi. Terus misalnya kita tidak memakai masker, nanti kalau masuk kantor kita tidak boleh, tidak seperti itu. Tapi yang ada adalah dalam pikiran kita itu adalah tentang keselamatan dan juga tentang kesehatan. Itulah yang dinamakan keyakinan. Dan murid-murid pun perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikannya di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya sehingga mereka tertarik untuk melakukan atau mentaati peraturan tersebut, atau mereka akan takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan saja yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Dan untuk menciptakan kenyamanan kelas, maka dibentuklah keyakinan kelas. Yaitu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalimatnya itu singkat dan mudah diingat oleh anak. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang bisa dipakai oleh semua orang tanpa memandang perbedaan ras, agama, dan lainnya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya itu kalimat positif. Misalnya, tidak boleh gaduh di dalam kelas. Nah, itu kita bisa, kalau tidak boleh kan berarti kalimat negatif. Jadi kita lebih baik menggunakan dengarkan guru seperti itu. Sehingga dalam pikiran anak nanti yang ada hanya pikiran positif. Ya. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi cukup 5 atau paling maksimal 7 saja dengan kalimat yang singkat, mudah dipahami anak dan mudah diingatnya. Tidak usah banyak-banyak, nanti kalau terlalu banyak malah anak bingung.
Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi saat kita membuat keyakinan kelas, kita harus melibatkan anak untuk curah pendapat. Jadi pendapat mereka kita tampung dan nanti kita kumpulkan, kita tulis, kita rumuskan, dan kita membuat kesepakatan dengan anak-anak sehingga nanti akan terbentuk keyakinan kelas yang dapat dipahami oleh seluruh warga kelas. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas, kita juga harus meninjaunya. Apabila nanti ternyata masih ada yang bersifat peraturan atau aturan, ini nanti perlu kita tinjau kembali. Kecuali itu sesuai dengan berjalannya waktu, nanti kalau terdapat keyakinan kelas yang tidak sesuai dengan kelas kita atau mungkin sulit untuk dilaksanakan oleh anak-anak kita, maka kita bisa merubahnya kembali atau menghilangkannya. Dan di sini ada contoh keyakinan kelas untuk kelas kecil dan juga untuk kelas besar. Yang untuk kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini kalau anak kecil kan pasti selalu ingat, keyakinan kita adalah harus belajar, maka dia juga akan melaksanakan belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, setiap anggota kelas perlu senang. Anak kecil itu memang perlu belajar dengan rasa yang senang, sehingga dia akan enjoy, dia akan merasa merdeka, tidak terbebani. Selanjutnya, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ini dikenalkan dengan tugas-tugas sehingga anak-anak nanti bisa paham dengan tugas-tugas dan mau melakukan tugas yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Anak kecil mungkin belum memahami, dia itu sering suka pamer, dan nanti juga suka berolok-olok dengan temannya. Jadi setelah ada kesepakatan keyakinan kelas saling menghargai, maka mereka akan selalu mengingat, kita tidak boleh mengejek orang lain, kita harus saling menghargai. Selanjutnya, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini yang pertama, rasa aman itu bisa dari gangguan temannya atau dari konser, mungkin ada barang-barang yang hilang, itu kan juga anak merasa tidak aman. Untuk kelas yang tinggi misalnya selalu bersikap positif. Nah, seperti ini kan anak kelas tinggi sudah bisa memahami sikap positif itu seperti apa. Dan selanjutnya selalu menjadi diri yang terbaik. Kalau kelas besar juga mungkin sudah memahaminya, menjadi diri yang terbaik itu seperti apa. Dan selanjutnya percaya dan menghormati orang lain serta barang yang dimilikinya. Dan ini semakin kesini rasa menghargai orang lain itu kelihatannya semakin langka. Maka kita sebagai pendidik, marilah kita tanamkan kembali, ya termasuk diri kita sendiri. Itu juga mari kita berusaha untuk selalu menanamkan mempercayai orang lain, menghormatinya, dan terutama menghargainya. Di sini anak-anak juga harus diajarkan, dibimbing untuk saling mempercayai kepada sesama teman, saling menghormati, saling menghargai, dan juga menghargai barang-barang milik temannya. Misalnya apa? Misalnya setelah kita meminjam alat tulis, kadang anak-anak mungkin itu karena tidak sengaja atau karena memang kepengen lancar, kadang hanya dilemparkan, mengembalikannya. Nah, ini mohon ini kita ingatkan dan kita bimbing agar dia bisa menghargai itu adalah barang-barang milik temannya tadi. Untuk selanjutnya,
berkomitmen terhadap setiap tugas. Dan yang terakhir yaitu senantiasa saling membantu. Ini contoh-contoh keyakinan yang ada di dalam kelas. Untuk topik selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia harus selalu dipenuhi, sehingga kita hidup dengan nyaman. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia ini? Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Dan kebutuhan bertahan hidup atau survival ini meliputi tiga, yaitu yang pertama kebutuhan psikis, yang kedua biologis, dan yang ketiga adalah psikologis. Kebutuhan psikis ini berhubungan dengan makanan, kesehatan, rumah, dan sebagainya. Dan untuk kebutuhan biologis yaitu yang berhubungan dengan reproduksi, yang ini untuk untuk bertahan hidup, untuk generasi penerus, jadi bertahan hidup sehingga tetap. Dan survival yang ketiga yaitu tentang psikologis, yaitu berhubungan dengan rasa aman, sehingga kita tidak akan merasa ketakutan. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang atau belonging. Rasa kasih sayang dan rasa diterima atau belonging. Anak yang memiliki kebutuhan rasa kasih sayang yang tinggi selalu bahagia apabila dia diterima dalam kelompoknya. Dan anak-anak yang seperti ini cenderung dia itu akrab dengan orang tuanya. Dan di sekolah dia akan merasa bahagia, merasa nyaman, dia senang sekolah karena dia akrab dengan gurunya dan juga dengan teman-temannya. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Apa itu kebutuhan penguasaan? Yaitu berhubungan dengan prestasi, pengakuan prestasi yang dia capai. Anak yang memiliki kebutuhan penguasaan yang sangat tinggi, dia akan selalu ingin dihargai atas prestasi-prestasi yang telah dilakukannya. Dan dia juga akan selalu menciptakan prestasi, dan dia akan merasa kecewa kalau dia melakukan kesalahan. Selanjutnya adalah freedom atau kebebasan. Di sini anak yang memiliki kebutuhan kebebasan yang sangat tinggi, dia akan cenderung mencari kesenangan, misalnya dengan bermain atau dengan tertawa. Nah, di sini mungkin di dalam pembelajaran dia mungkin akan menginginkan pembelajaran yang bervariasi, sehingga dia akan merasa jenuh kalau dalam pengajaran kita itu hanya model ceramah saja. Dan untuk tadi freedom itu kebebasan ya. Betul. Dia akan merasa ingin pembelajaran itu bervariasi. Sekarang fun itu kesenangan. Dan anak ini yang dibutuhkan adalah rasa senang. Pembelajaran di dalam kelas pun juga dia akan merasa senang kalau pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhannya dan juga sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya, di sini ada beberapa kalimat yang berhubungan dengan kebutuhan murid. Yang pertama, ibu guru bilang, aku harus duduk dengan tenang, tangan di atas meja saat pelajaran.
kan tegang jadinya. Ini ada anak yang berkata seperti ini, kira-kira anak ini itu membutuhkan kebutuhan yang seperti apa? Kebebasan. Iya, anak ini membutuhkan kebebasan, ya. Jadi dia tidak terpaku kalau dalam pembelajaran itu harus anteng, tidak seperti itu, ya. Dia menginginkan keadaan yang nyaman, tidak terlalu sepaneng begitu, ya. Ada kalimat lagi, ibu guru tidak memujiku, padahal gambar bagus sekali. Ini kira-kira tentang apa? Kasih sayang. Iya, mungkin bisa kasih sayang ya, dengan memuji itu bisa dengan kasih sayang. Jadi dia membutuhkan kasih sayang. Kok guru seperti itu ya, saya sudah menggambar bagus, kok guru tidak memuji saya. Gitu. Untuk selanjutnya, aku sebel. Guru lebih milih poster temanku untuk dijadikan pajangan di kelas. Kira-kira apa ini? Aku sebel. Jadi ini adalah penguasaan karena berhubungan dengan karya tadi. Ya, karyanya tidak diakui, ya, mungkin kurang diakui sehingga dia merasa bahwa karyanya tidak diakui. Dan selanjutnya, aku bosan saat pelajaran matematika guru ceramah melulu. Ini kira-kira apa ini ya? Ini adalah kesenangan karena anak-anak menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak ada ceramah. Untuk itu guru mungkin dalam hal ini perlu melaksanakan pembelajaran yang bervariasi sehingga anak-anak merasa nyaman dalam menerima pelajaran. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku murid, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Selanjutnya, topik yang kelima yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5. Yang pertama yaitu posisi sebagai penghukum. Yang kedua posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi teman. Yang keempat posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajemen. Posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya penghukum ini menggunakan kata-kata yang kasar dan mungkin dengan tingkah yang kadang ada yang mata melotot atau sampai menunjuk gitu. Nah, dengan perkataan keras, kamu lagi, terlambat lagi. Itu biasanya posisi penghukum seperti itu. Sehingga Pak, justru dalam posisi penghukum ini efeknya atau pengaruhnya pada anak itu malah justru anak akan selalu menyembunyikan kesalahannya. Karena apa? Karena dia merasa takut untuk dihukum. Nah, dan mungkin ada perubahan, tapi sifatnya mungkin hanya sementara karena tidak dari dalam diri anak sendiri. Karena dia hanya takut kepada hukuman tadi. Yang kedua adalah posisi membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, di sini dalam posisi membuat rasa bersalah, ucapan guru itu tidak kasar, justru sebaliknya, ucapan guru itu halus,
sehingga menyentuh hati anak sehingga dia itu merasa bahwa dia itu bersalah, merasa bahwa dia itu yang menyebabkan kesalahan itu. Nah, ini pengaruhnya apa pada anak? Mungkin anak merasa bahwa dia itu sangat buruk dan bisa menimbulkan anak ini merasa rendah diri. Begitu. Dalam hatinya dia terpatri bahwa saya ini, kelakuan saya ini jelek, begitu. Jadi dia nanti susah untuk memunculkan kembali hal-hal yang positif. Meskipun perkataan guru itu halus, tapi malah justru itu yang menusuk hati anak sehingga dia malah merasa yang membuat kesalahan, merasa membuat bersalah. Posisi selanjutnya yaitu posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Di sini anak akan merasa senang, anak akan merasa nyaman. Karena apa? Karena ada guru yang selalu menjadi teman dia. Tetapi mungkin ini juga tidak dalam waktu jangka panjang. Kenapa? Karena nanti setelah ada pergantian guru, dia tidak akan mendapatkan posisi teman dari guru yang tadi. Nah, sehingga anak ini malah justru anak menjadi ketergantungan. Kalau terjadi pergantian guru, justru dia nanti malah akan merasa sedih, merasa kecewa. Karena guru yang sudah merasa menjadi teman lagi sudah tidak mengajarnya lagi. Begitu. Dan posisi yang selanjutnya adalah pemantau. Posisi pemantau itu berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, di sini pemantau itu hampir sama dengan posisi penghukum. Namun dalam posisi pemantau ini bukan hanya memantau, tetapi sudah ada konsekuensi dari akibat dari perbuatan yang salah. Jadi anak sudah tahu kalau nanti dia berbuat salah ada konsekuensinya. Jadi di sini bukan hukuman, tapi konsekuensi dari kegiatan atau kesalahan anak itu. Sebagai contoh, misalnya ada anak terlambat ke sekolah. Ditanya ke guru, kenapa kamu terlambat? Begini guru. Kamu tahu tidak apa konsekuensinya? Ya bu, apa? Membersihkan WC misalnya. Itu adalah posisi memantau. Tetap ada sanksi, tapi anak sudah tahu konsekuensinya. Gitu. Sekarang posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Pada posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Dan di sini posisi manajer adalah posisi yang dihadapkan ada pada seorang pendidik. Di sini pendidik hanya sebagai pembimbing. Apabila muridnya melakukan kesalahan, maka pendidik itu akan memanggil muridnya, didekati, ditanya kenapa, ya. Terus pada akhirnya anak tadi diingatkan pada keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama di dalam kelas tadi, sehingga anak akan ya seperti ini ya. Dia akan ingat keyakinan di dalam kelas, dan selanjutnya guru akan menanyakan, setelah ini apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan atau hal yang kamu tadi,
yang telah melakukan kesalahan yang telah melakukan tadi seperti itu. Akhirnya anak tuh saya harus begini. Anak berpikir sendiri dan anak menemukan solusinya sendiri seperti itu ya. Kita sebagai pendidik memang diharapkan posisi kita sebagai manajer untuk membimbing anak menyadari kesalahannya dan juga menemukan solusinya sendiri, sehingga anak kalau melakukan sesuatu kebajikan dia akan timbul dari dalam dirinya sendiri karena dia sudah memahami tanpa disuruh atau dipaksa oleh guru, oleh lingkungan atau oleh pembelajaran seperti itu ya. Nah ini ada contoh-contoh kalimat. Kamu selalu saja salah. Ini adalah kalimat yang berhubungan tentang tadi ya, posisi kontrol ya. Coba kita perhatikan bersama-sama. Kamu selalu saja salah. Kira-kira ini posisi apa ini? Guru sebagai posisi apa? Kalau terdapat seperti ini. Kamu saja. Ya. Ini adalah posisi guru menghukum, ya. Kamu lagi. Ya. Yang kedua, gimana coba kalau orang tua tahu kamu begini? Kira-kira ini posisi apa ya? Iya, posisi merasa bersalah. Akhirnya, oh iya, nanti saya bagaimana? Nah, jadinya dia merasa sangat bersalah. Yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu akan bantu menyelesaikannya. Kalau seperti ini kira-kira posisi apa ini? Iya, posisi teman. Selanjutnya, kamu tidak mengerjakan PR. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila kamu tidak mengerjakannya? Ini adalah pemantau. Anak sudah tahu konsekuensi dari dia tidak mengerjakan PR. Dan yang terakhir, apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer, karena ini anak dipancing untuk memunculkan kemampuan dia dalam menyelesaikan masalahnya. Ya, di sini ada itu ya. Dalam posisi manajer ini nanti bisa diterapkan pada segitiga restitusi. Ya ini di sini Mbak ada di sini dan ini kelewatan ini ya. Ya tapi tidak apa-apa ya. Ada segitiga restitusi yang merupakan pelaksanaan dari guru sebagai manajer. Di dalam segitiga restitusi ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu langkah dan salah. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dan di sini guru bisa menstabilkan identitas ini dengan ucapan-ucapan, misalnya ada anak yang melakukan kesalahan terus dipanggil. Terus dipanggil gurunya bagaimana? Kamu tahu kenapa dipanggil guru ke sini? Misalnya, Bu guru di sini, ya ini sudah ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dengan ucapan guru, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Jadi anak nanti tidak akan merasa sangat bersalah. Ada lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu ucapan guru agar anak tidak merasa minder, tidak merasa sangat bersalah. Untuk selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Guru bisa mengucapkan kepada anak, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti ini. Ada lagi, adakah cara yang telah efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara lain yang dapat kamu lakukan? Ya, demikian video tentang kegiatan restitusi segitiga. Dan demikian pemaparan saya tentang budaya positif. Semoga untuk selanjutnya kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang berbudaya positif, sehingga sekolah kita akan tercipta atau akan menciptakan budaya positif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah tanya jawab terkait pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Dwi Wahyuni. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Boleh, silakan. Terima kasih dari pemaparan yang Ibu tadi sampaikan. Dalam menangani masalah anak guru yang diharapkan menjadi manajer dalam posisi kontrol yang merupakan pelaksanaan dari segitiga restitusi, apakah kita tidak boleh menerapkan posisi kontrol yang lain seperti pemantau misalnya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sulistiawati yang telah menanyakan
posisi kontrol, yaitu sebagai manajer. Karena di situ dengan posisi manajer itu kita bisa memunculkan anak untuk menyadari kesalahannya dan juga mencari solusinya. Namun karena mungkin ini kadang berkaitan dengan pribadi anak atau karakter anak, sehingga mungkin tidak bisa instan dalam menangani hal ini. Yang mungkin kita bisa saja kita dengan menggunakan cara pemantau dulu, namun nanti seiring dengan berjalannya waktu kita terapkan kebiasaan yang baik, kita buka pikiran anak dengan kebiasaan yang baik untuk memahami kebiasaan itu tadi, sehingga dalam diri anak itu muncul, lama-kelamaan akan muncul budaya positif, begitu ya. Jadi mungkin tidak bisa instan, namun mungkin tadi dengan cara kebiasaan-kebiasaan yang kita terapkan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Nanti mungkin kita sering mengingatkan pada anak-anak kita tentang keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, sehingga mereka lama-kelamaan akan memunculkan dirinya untuk berbuat kebaikan. Demikian mungkin tulis sudah ke dan pas tulis Kesimpulan, atau ada bapak ibu yang lain yang bisa menanggapinya atau menambahi jawaban saya tadi. Bapak kepala sekolah atau betul misalnya bapak kepala sekolah sudah cukup ya, terima kasih. kesimpulan dalam hal ini menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jika kita mendengar kata budaya positif, pasti sudah ada penelitian sebelumnya mungkin yang meneliti kalau ada perbuatan yang kurang baik atau yang negatif, sehingga muncullah penerapan budaya positif. Dan budaya positif ini kita sebagai bapak ibu guru harus memberikan contoh yang baik kepada putra putrinya, karena guru itu diguru dan ditiru. Jadi apa yang menjadi sifat peserta didik itu tergantung bagaimana ia melihat sosok guru yang menjadi panutannya. Selain itu guru juga menjadi cerita pemeran utama cerita anak ketika sampai rumah. Tadi guruku kok gini. Makanya kalau kita menginginkan siswa semua sesuai dengan keinginan guru, jadilah anak yang baik, jadilah anak disiplin, itu 50% pasti tidak bisa, karena siswa sudah mempunyai kedisiplinan, sikap masing-masing dalam dirinya sendiri. Tugas kita hanya untuk mengarahkan bagaimana siswa menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Wahyuni dan kepada Bapak Ibu guru. Ini menginjak acara yang ke